Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sayang kelas 3. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan Miss Ajeng dalam pembelajaran tematik. Hari ini kita masih mempelajari tema 5, yaitu cuaca. Sekarang kita sudah memasuki subtema 4. Cuaca, musim, dan iklim. Muatan pelajaran PPKN hari ini akan mempelajari mengenai kerjasama di dalam keberagaman. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sayang, sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia memiliki keberagaman. Walaupun kita beragam, jangan menjadikannya sebuah permasalahan. Kita tetap harus bersatu. Salah satu contoh bersatu adalah dengan bekerja sama. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai kerjasama. Ada yang masih ingat apa itu kerjasama? Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai satu tujuan. Lalu, kenapa manusia harus bekerja sama? Manusia harus bekerja sama karena manusia merupakan makhluk sosial, yang artinya manusia tidak dapat hidup sendiri. Pastinya membutuhkan bantuan orang lain untuk menjalani kehidupannya. Saat bekerja sama, setiap orang memiliki tanggung jawab yang sama. Jika ada yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya, maka kegiatan akan kacau. Jadi, ketika kalian mendapatkan sebuah kepercayaan, lakukanlah dengan sebaiknya dan tanggung jawab. Bekerja sama bisa dilakukan di lingkungan rumah, sekolah, masyarakat, dan lain-lain. Dalam bekerja sama, pembagian kerja dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Bekerja sama juga berarti mau menerima pendapat anggota kelompok yang lain. Kita tidak boleh hanya memaksakan kehendak kita saja. Meskipun berbeda pendapat, kita tetap menjunjung persatuan antara sesama. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka langkah terbaik adalah mencari penyelesaian dengan bermusyawarah, sehingga tercapai kesepakatan bersama. Nah, sekarang apa saja contoh kerjasama di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat? Ada yang tahu? Untuk lebih memahaminya, berikut ini Miss Ajeng akan memberikan contoh kerjasama di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama, kerjasama di lingkungan rumah. Anak-anakku, di lingkungan rumah kita bisa melakukan kerjasama bersama ayah, ibu, kakak, dan adik. Lakukanlah dengan penuh keikhlasan sehingga kalian akan merasa senang dan nyaman. Berikut ini contoh kerjasama di lingkungan rumah. Yang pertama, membersihkan rumah bersama-sama. Kemudian kalian bisa membantu ibu memasak di dapur. Selanjutnya, bekerja sama menjaga kebersihan rumah. Dan yang terakhir, bekerja sama menghemat penggunaan listrik dan air di rumah. Selanjutnya, contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Anak-anakku, kalian bisa melakukan kerjasama di lingkungan sekolah bersama teman-teman dan warga sekolah lainnya. Nah, berikut ini contoh kerjasamanya. Yang pertama, bekerja sama melaksanakan piket kelas. Kedua, bekerja sama menjaga kebersihan sekolah. Jika sekolah kita bersih, maka kita akan merasa nyaman. Yang ketiga, bekerja sama mengerjakan tugas kelompok. Jika kalian mendapatkan tugas kelompok dari guru kalian, maka kerjakanlah secara bersama-sama.
Nah, jika kalian menemukan sebuah kesulitan, maka kalian diskusikanlah bersama teman-teman kalian sehingga mendapatkan solusi dalam masalah tersebut. Nah, yang terakhir adalah kerja bakti di lingkungan sekolah. Anak-anakku sayang, contoh kerjasama di lingkungan masyarakat antara lain, yang pertama, kerja bakti membersihkan lingkungan. Apalagi sekarang sedang musim penghujan, pastinya supaya kita terhindar dari bencana banjir dan sebagainya, maka kita harus lebih giat bekerja bakti membersihkan lingkungan kita. Yang kedua, gotong royong, membangun masjid, pos ronda, balai desa, dan lain-lain. Jika warga masyarakat melakukan kerjasama dengan baik, maka pekerjaan tersebut akan terasa lebih ringan dan cepat selesai. Yang ketiga adalah bekerja sama membantu warga lain yang sedang kesulitan. Nah, anak-anakku, itulah contoh kerjasama di lingkungan masyarakat. Setelah kalian mempelajari mengenai materi hari ini, selanjutnya kalian silakan mengerjakan halaman 143 bagian bagaimana sikapmu. Selanjutnya halaman 144, ayo berlatih. Halaman 148, ayo berlatih. Dan yang terakhir halaman 153, ayo beraktivitas. Anak-anakku sayang, demikianlah penjelasan mengenai materi hari ini. Semoga kalian bisa mudah memahaminya ya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahannya. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.